Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Oke pemirsa, ada sebuah pertanyaan yang berkali-kali diungkapkan oleh masyarakat kita. Apa itu? Pertanyaan ini begitu memukul kita semuanya tentunya. Khususnya bagi partai penguasa, khususnya bagi pemerintah yang sejak Jokowi menjadi presiden hingga hari ini, detik-detik akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pertanyaannya adalah, dosa apa, ya, kesalahan apa, borok apa, ya, atau korupsi macam apa, ya, yang disembunyikan sehingga begitu takut bila Anies jadi presiden? Nah, ini pertanyaan yang benar-benar muncul dari hati masyarakat, ya, sebagai bentuk kritikan keras kepada pemerintah, kepada Indonesia yang dipimpin selama 10 tahun oleh Joko Widodo. Kekhawatiran yang begitu besar apabila Anies Baswedan menjadi presiden ini menjadi pertanyaan, ya, yang sangat mengkhawatirkan tentunya bagi seluruh rakyat Indonesia, lebih-lebih masyarakat Indonesia yang beberapa tahun yang akan datang menggantikan pucuk kepemimpinan, ya, istana negara di Indonesia. Kenapa? Karena kalau misalnya nih Jokowi dengan partai pengusung, ya, sejak 2014 yang lalu gitu kan. Kalau Jokowi presiden, ya, dengan menteri-menterinya, dengan partai PDI dan seluruh partai-partai pengusung lainnya gitu, mereka benar-benar adil, ya, benar-benar pro rakyat, benar-benar bersih dari tindak pidana korupsi. Mereka benar-benar tidak melakukan sebuah dosa yang besar misalnya, maka mereka tidak mungkin menghalang-halangi generasi penerus bangsa ini untuk menjadi presiden, ya, utamanya tahun ini. Jelang Pilpres 2024 ini banyak sekali dugaan, ya, ada pencegalan, ada upaya untuk menghentikan, ya, Anies untuk menjadi presiden. Nah, ini kan pertanyaannya sangat melekat di hati masyarakat. Ini kembali lagi kepada masyarakat, ya, karena kita pakai sistem demokrasi. Masyarakat sekali lagi bertanya-tanya, was-was gitu, was-was terhadap kepemimpinan Jokowi, ya, sebagai petugas partai, ya, sebagai petugasnya Megawati gitu di istana gitu. Jadi kenapa, ya, kalau misalnya Megawati ini benar-benar demi bangsa dan negara, kalau Jokowi ini benar-benar ikhlas, ya, mengurus bangsa dan negara gitu, maka Jokowi ini harusnya legowo, harusnya besar hati ketika pertama nih, siapapun yang bisa memimpin bangsa ini meneruskan jalannya demokrasi di Indonesia, bukan malah kemudian muncul dugaan di mana-mana ada upaya pencegalan terhadap pencapresan Anies Baswedan. Ini kan lucu, ya. Minimal berarti mereka para penguasa, ya, kalau enggak merasa dirinya itu memiliki Indonesia, Indonesia punya mereka doang gitu loh maksudnya. Minimal mereka ini ada hal-hal yang tidak ingin diketahui publik dengan bergantinya presiden dari Jokowi kepada orang yang hari ini dianggap oleh masyarakat sebagai sosok yang bersih gitu. Anies ini oleh masyarakat dinilai sebagai sosok yang bersih, ya, yang anti korupsi, yang nggak pernah terkena catatan buruk, ya, dalam perjalanan hukum di Republik Indonesia. Menjadi gubernur juga di Jakarta, Anies Baswedan ini setiap kali laporan gitu di akhir tahun gitu, selalu mendapatkan penilaian tanpa pengecualian gitu. Penilaian yang ya
Kalian tahulah. Tapi ini informasi benar-benar bikin eh, simpatisan, relawan dari kubu pemerintah, oligarki gitu kata teman-teman gitu. Ini bikin mereka dagdikduk gitu. Bahwa Anies ini selain menang di hati masyarakat ya, juga prestasinya juga luar biasa. Sedangkan kalau misalnya Megawati benar-benar ingin ya menawarkan pemimpin ya yang baik gitu untuk masa depan Indonesia, mestinya bukan Ganjar Pranowo gitu. Mestinya calon lain, kan kader PDI ini banyak gitu. Banyak banget kader PDIP yang mumpuni, yang punya kecakapan, punya keahlian, punya kemampuan. Jangan kemudian Ganjar gitu. Kenapa? Karena Ganjar ini memiliki nilai moralitas yang rendah gitu. Moralitasnya rendah. Rendah kenapa? Karena dia sendiri mengakui bahwa dia suka nonton film porno gitu, film bokep gitu. Ini pelajaran buruk bagi bangsa kalau kemudian Indonesia ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang faktanya, kenyataannya dia itu suka nonton film-film yang merusak akal budi ya, merusak karakter ya anak bangsa gitu. Jadi anak bangsa ini sepertinya akan padahal di Indonesia ini kan kita tahu dari Sabang sampai Merauke gitu banyak banget kader-kader muda Indonesia ya, anak bangsa yang cerdas, brilian, yang moral etikanya sangat baik gitu. Kenapa harus Ganjar gitu? Secara moral etika ya, Ganjar ini masih di bawah Puan Maharani ya. Meskipun memang sejauh ini Puan barangkali juga tidak laku untuk ditawarkan menjadi capres gitu. Akhirnya Megawati hanya melihat Ganjar yang kata hasil survei gitu kan ya, survei yang disetting kata teman-teman Ganjar di atas semuanya gitu. Ini kan hal yang tentunya tidak penting dibandingkan dengan moralitas seorang pemimpin di Indonesia. Nomor satu tentunya. Jadi kembali ke pertanyaan yang tadi, borok apa sih sebenarnya yang disembunyikan oleh oligarki sehingga begitu takut apabila Anies Baswedan jadi presiden? Seperti itu. Bahkan kita ketahui berbagai cara yang dilakukan untuk menghalang-halangi bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan, yaitu Anies Baswedan, untuk bisa maju pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Ini mengundang pertanyaan bagi banyak orang gitu. Bagi banyak orang ini mengundang pertanyaan. Ya, kira-kira borok apa yang disimpan gitu loh. Kalau mereka nggak nyimpen borok ya, nggak menyimpan penyakit ya di Indonesia ini, maka mereka akan dengan sangat senang hati memberikan kesempatan kepada calon-calon pemimpin bangsa yang brilian, yang kelas internasional gitu, bukan hanya kelas lokal kayak Ganjar gitu kan, tapi kelas internasional, mampu bersaing, berpengaruh di depan dunia internasional seperti Anies Baswedan gitu ya. Jadi kenapa gitu kalau mereka nggak punya borok sejak 10 tahun terakhir ini seperti itu ya. Jadi segala daya upaya untuk menjegal Anies ya majunya pres itu diduga oleh masyarakat dilakukan terus secara kasat mata ya dengan menggunakan kekuasaan. Nah, sisa kekuasaan mereka bukan untuk mensejahterakan rakyat, untuk memberi pelajaran demokrasi yang lebih baik gitu kan, tetapi untuk menjegal calon yang dianggap bermutu oleh masyarakat Indonesia. Ini satu hal yang pelajaran yang nggak ada baiknya sama sekali. Nah, Pilpres ya adalah sebuah pertandingan dan kita belum tahu siapa yang akan menang. Tetapi masyarakat hari ini sedang mulai hakul yakin Anies Baswedan yang akan menang menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 yang akan datang. Nah, sementara itu juga banyak dugaan bahwa demokrasi sedang dirusak. Ya, sedang dirusak. Ya.
demokrasi kita ini sudah sedang dirusak, sistemnya dirusak. Ya, MK-nya bisa diatur oleh istana misalnya. Kemudian Mahkamah Agungnya, kemudian tokoh-tokoh politiknya juga bisa kemudian disetir seenaknya, melabrak hukum, ya, melabrak konstitusi. Nah, sistem demokrasi sekali lagi diduga oleh masyarakat sedang dirusak oleh kekuasaan oligarki. Ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak sampai terjadi. Kita hanya ingin mengingatkan bahwa kalau dalam sebuah pertandingan, ya, sang wasit ketika merangkap menjadi pemain, maka pertandingan ini rusak. Pilpres ini rusak. Jokowi sebagai wasit nggak boleh merangkap jadi pemain di Pilpres gitu. Tapi rasa-rasanya bahasa cawe-cawe ini sekali lagi menurunkan derajat Jokowi sebagai presiden yang dipercaya oleh masyarakat ke tingkat yang paling rendah. Ya, perilaku sangat tidak baik, tidak bisa dicontoh oleh masyarakat Indonesia karena tidak netral sebagai presiden. Cawe-cawe, ya, sangat luar biasa, ya, Pilpres 2024 yang akan datang ini. Semoga kita tetap bersaudara, tidak saling menjatuhkan. Katanya sudah dewasa, katanya partai yang paling disegani, paling banyak simpatisannya. Tetapi kalau akhirnya bagi-bagi sembako jadi sangat murahan sekali. Partai politik itu harus menjadi lokomotif perbaikan demokrasi Indonesia ke depan, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, para pemirsa, semoga apa yang menjadi harapan kita, ya, menjadi kenyataan. Semoga Indonesia ini benar-benar bisa menuju sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang sesuai dengan cita-cita founding fathers kita, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Jumpa lagi bersama saya nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.